Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni akan mempresentasikan tentang budaya positif. Analisis kasus pertama, Bu Santi digantikan oleh Bu Eni dengan pengalaman mengajar sangat sedikit. Ini membuat Natali dan Vivi melanggar keyakinan kelas dengan ngobrol di dalam kelas. Eni dan Vivi memerlukan kebutuhan dasar, yaitu harus terpenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang, sehingga ia membutuhkan perhatian dari Bu Eni saat mengajar. Solusi, Ibu Santi memberikan restitusi terhadap sikap Eni dan Vivi. Ibu Eni melakukan posisi kontrol pembuat orang lain bersalah. Eni Vivi menerima restitusi dengan berdiskusi dengan teman sekelasnya dan meminta maaf. Beberapa pertanyaan. Pertama, dalam penerapan restitusi kasus Bu Eni ini, restitusi yang dijalankan yaitu restitusi untuk belajar dari kesalahan, restitusi memperbaiki hubungan, restitusi tawaran bukan paksaan, dan restitusi menguatkan. Pertanyaan kedua, restitusi yang diusulkan Natali dan Vivi sudah sesuai. Dan pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu solusi diusulkan keduanya sudah menciptakan perbaikan dari kesalahan mereka, yaitu dengan berdiskusi bersama teman tentang keyakinan kelas, saling menghormati dan meminta maaf. Langkah-langkah restitusi, menstabilkan emosi, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan, akhirnya berjanji untuk sikap yang lebih santun. Jawaban nomor 4, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku murid yang dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Adapun selanjutnya saya akan menganalisa kasus yang kedua. Yang pertama, ada Pak Lukman yang bersikap sangat keras dan langsung menghukum Sabrina yang terlambat dan memakai sepatu putih. Ia mengambil posisi kontrol penghukum, membuat Sabrina malu. Kebutuhan yang diperlukan Sabrina, cinta dan kasih sayang agar orang tua Sabrina memperhatikan Sabrina di waktu malam. Setelah analisa kasus, saya menjawab pertanyaan pertama. Kebutuhan yang dibutuhkan Sabrina yaitu cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan. Pertanyaan kedua, jawabannya nilai kebajikan dari peraturan sekolah, yaitu kedisiplinan, komitmen, dan kesenjangan sosial. Dan untuk jawaban nomor 3, jika Pak Lukman berperan sebagai manajer, ia akan berkata, Sabrina, apakah kamu tahu keyakinan sekolah bahwa wajib menggunakan sepatu hitam? Ya, jika kamu tahu, apakah kamu bisa memperbaikinya? Baik, itu bisa dilakukan. Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Saya akan mengikuti peraturan yang telah saya yakini bersama. Kalau begitu, Bapak hargai usahamu untuk memperbaiki, memberi toleransi, dan membuat perjanjian. Dan yang ketiga, saya akan menganalisa tentang kasus Ibu Dani dengan Fajar yang suka tertidur di dalam kelas. Fajar selalu tidur di kelas saat pelajaran bahasa Inggris dan ini diketahui oleh Ibu Dani. Ibu Dani menyelidiki kenapa Fajar tidur di kelas. Jika Fajar tidak menyukai bahasa Inggris, Ibu Eni memberikan motivasi kepada Fajar agar ia mau belajar bahasa Inggris karena belajar bahasa Inggris ini akan dipelajari ke jenjang selanjutnya. Dari kasus Bu Dani dengan Fajar, saya mencoba menjawab pertanyaan. Posisi kontrol yang dipilih Bu Dani, pemantau, membuat orang lain bersalah. Pertanyaan kedua, kebutuhan apa yang diperlukan Fajar? Kesenangan, kebutuhan untuk kesenangan. Dan jawaban untuk nomor 3, bila Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Membuat peraturan, yang dilakukan membuat peraturan dan konsekuensi, memaparkan hasil pantauan. Yang dikatakan, Fajar, ayo perhatikan, jangan tidur, nilai bahasa Inggris menurun akibat tidur dan tidak memperhatikan. Dan selanjutnya saya akan menganalisa kasus yang keempat, Anto dengan Dino yang bermain di halaman, tiba-tiba mereka berantem dan Ibu Susi memegang posisi kontrol manajer, memanggil mereka dan menanyakan kembali keyakinan kelas dan memberi solusi serta mereka yang mencari solusi permasalahan. Solusi, Ibu Susi mengarahkan Dino untuk belajar menjahit dengan Pak Irfan dan mengerjakan. Pada saat pulang sekolah, Anto dan Dino kembali bersahabat atau kembali berbaikan. Kemudian saya mencoba menjawab pertanyaan, nilai kebutuhan yang dibutuhkan Dino, penguasaan.
Jawaban nomor 2, posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Suti, manajer. Dan ketiga, yang dilakukan berkesimpulan demikian, tidak marah, melibatkan siswa, mengembalikan tanggung jawab kepada siswa. Pertanyaan untuk nomor 4, dalam kasus tersebut yang dikuatkan yaitu Dino sebagai pelaku, kepala sekolahnya mediator, pembimbing, dan Anton sebagai korban. Demikian presentasi dari 4 kasus yang ada dari LMS. Kemudian saya mencoba merefleksikan diri dari kasus tersebut, bahwa dalam menyelesaikan masalah, kasus demi kasus harus diperhatikan adalah kebutuhan dasar murid. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Wahyuni. Hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok A2, bisa dibaca.